Halo guys, perkenalkan kami kelompok PKMRE dengan judul Daya Anti Hiperkolesterolemia Ekstrak Daun Mengkudu Morinda citrifolia L. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Nurul Hayati, Kurnia Lisa, dan Claudia Mareta Sandra. Adapun dosen pembimbing dalam penelitian ini yaitu Profesor Dr. Rukiah Ganda Putri Panjaitan, SSI MSI dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Apa itu PKM? PKM adalah program kreativitas mahasiswa yang berperan sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi di suatu bidang ilmu. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai PKMRE. Apa itu PKMRE? PKM Riset Eksakta atau RE adalah jalur untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai konsep riset yang benar dengan mengungkapkan fakta atau fenomena baru melalui pendekatan ilmiah. Adapun judul penelitian kami yaitu Daya Anti Hiperkolesterolemia Ekstrak Daun Mengkudu Morinda citrifolia L. Nah, mengapa kami mengangkat judul tersebut? Berdasarkan data yang diungkapkan, yakni 2015, bahwa sebanyak 79% dari total kematian atau 4,4 juta kematian di usia muda yang diakibatkan oleh hiperkolesterolemia dan ketersediaan tumbuhan mengkudu yang melimpah dapat menjadi alternatif dalam pengobatan. Selain itu, ada sebuah penelitian yang dilakukan Priyatna et al. 2019 bahwa buah mengkudu dapat menurunkan kadar kolesterol dalam satu tumbuhan. Jika satu bagian berpotensi, maka bagian lain juga diasumsikan berpotensi yang sama. Panjaitan dan Nopitasari 2021. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh pemberian ekstrak daun mengkudu terhadap kadar HDL, LDL, trigliserida, kolesterol total, dan histopatologi aorta. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun mengkudu terhadap kadar HDL, LDL, trigliserida, kolesterol total, dan histopatologi aorta. Adapun manfaat penelitian yaitu untuk memberikan informasi ilmiah mengenai daya anti-hiperkolesterolemia ekstrak daun mengkudu ditinjau dari kadar HDL, LDL, trigliserida, kolesterol total, dan histopatologi aorta. Udah pada tahu belum apa itu kolesterol dan mengapa bisa terjadi hiperkolesterolemia? Kalau mau tahu, ayo saksikan video berikut ini. Kolesterol adalah salah satu jenis lemak yang berwarna kekuningan dan berbentuk seperti lilin. Sebesar 75% kolesterol diproduksi di dalam tubuh dan 25% lainnya berasal dari makanan sehari-hari. Pada umumnya, kolesterol berfungsi sebagai penyumbang energi yang lebih tinggi dari protein, pembungkus jaringan saraf, pembentuk dinding-dinding sel, membuat asam empedu, membantu tubuh membuat vitamin D, bahan dasar pembentuk hormon steroid seperti estrogen pada wanita dan testosteron pada laki-laki, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan membantu perkembangan jaringan otak anak. Terdapat 3 jenis kolesterol di dalam tubuh, yaitu yang pertama HDL.
HDL atau High Density Lipoprotein adalah kolesterol baik yang bekerja mengangkut kolesterol bebas dalam endotel jaringan perifer untuk dijadikan empedu dan dikeluarkan ke usus kecil untuk dicerna dan dibuang berupa tinja. Yang kedua, Low Density Lipoprotein atau LDL adalah kolesterol jahat yang bersifat aterogenik atau mudah melekat pada dinding pembuluh darah dan dapat menyebabkan penumpukan lemak dalam darah. Yang ketiga, trigliserida. Trigliserida adalah lemak yang terdapat dalam darah dan berbagai organ dalam tubuh dan juga dapat menyebabkan penumpukan lemak dalam darah. Kadar kolesterol normal pada manusia yaitu HDL lebih dari 40 mg per desiliter, LDL kurang dari 100 mg per desiliter, trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter, kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter. Kadar kolesterol yang melebihi batas normal atau yang biasa disebut dengan hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia terjadi ketika adanya peningkatan kadar LDL, trigliserida dan kolesterol total dalam darah, serta menurunnya kadar HDL dalam darah yang melebihi batas normal. Hiperkolesterolemia dikategorikan dalam 3 tingkatan. Yang pertama, hiperkolesterolemia ringan yang ditandai dengan kadar LDL berkisar antara 140 sampai 159 mg per desiliter. Yang kedua, hiperkolesterolemia sedang yang ditandai dengan kadar LDL berkisar antara 160 sampai 189 mg per desiliter. Yang ketiga, hiperkolesterolemia berat yang ditandai dengan kadar LDL lebih dari 190 mg per desiliter. Hiperkolesterolemia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor genetik atau faktor keturunan, pola makan yang tidak sehat dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, obesitas, kurang olahraga, dan kebiasaan merokok. Pada umumnya, hiperkolesterolemia tidak memberikan gejala apapun sehingga penderita tidak menyadari saat mengalami hiperkolesterolemia. Namun, hiperkolesterolemia dapat menyebabkan beberapa penyakit yang menimbulkan gejala seperti kaku pada leher dan punggung, kesemutan, nyeri dada, mudah lelah, sakit pada bagian kaki dan tangan, serta mudah emosi. Seiring berjalannya waktu, hiperkolesterolemia yang terjadi dapat menyebabkan penyempitan dan pengerasan pada pembuluh darah atau yang biasa disebut dengan aterosklerosis. Hal tersebut diakibatkan adanya timbunan lemak yang berlebihan pada pembuluh darah. Ketika terjadi penyempitan pembuluh darah pada jantung, maka dapat menyebabkan penyakit jantung koroner atau PJK. Dan ketika terjadi penyempitan pembuluh darah pada otak, dapat menyebabkan stroke. Hiperkolesterolemia berbahaya untuk kesehatan, sehingga diperlukan suatu penanganan. Mau tahu bagaimana cara penanganannya? Penanganan hiperkolesterolemia dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu penanganan hiperkolesterolemia secara non-farmakologi dan penanganan hiperkolesterolemia secara farmakologi. Penanganan hiperkolesterolemia secara non-farmakologi dilakukan dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Kolesterolemia secara farmakologi dilakukan dengan menggunakan obat-obatan. Salah satunya dengan penggunaan obat sintetis, yakni simvastatin, dalam Jong et al. 2019. Mekanisme simvastatin sebagai anti-hiperkolesterolemia dengan menghambat kerja enzim trihidroksil trimethylglutaryl koenzim A redukase atau HMG-CoA redukase untuk mengurangi produksi kolesterol dan meningkatkan densitas reseptor LDL dalam hati. Dalam Budi dan Sijabat 2023. Namun, penggunaan obat sintetis yang berkepanjangan dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, sehingga diperlukan alternatif penggunaan dengan menggunakan tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan dalam menurunkan kadar kolesterol adalah mengkudu, atau Morinda cicoria L. Dalam Soet et al. Tahun 2016 dan Kriatna et al. Tahun 2019. Pada penelitian Soet et al. Tahun 2016 melaporkan bahwa jus buah mengkudu dapat menurunkan kadar LDL, trigliserida, dan kolesterol total,
serta dapat meningkatkan kadar HDL darah pada tikus dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, Priyatna et al. Tahun 2019 juga melaporkan bahwa ekstrak buah mengkudu dapat menurunkan kadar kolesterol total pada tikus dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan. Kandungan senyawa yang ada dalam buah mengkudu adalah antarkuinon, alkaloid, tanin, flavonoid, steroid, saponin, dan felonit dalam Sogandhi dan Rabima tahun 2019. Selain itu, tumbuhan yang digunakan sebagai anti-hiperkolesterolemia adalah daun karamunting atau Rhodomyrtus tementosa Aitharz dalam Anggraini et al. Tahun 2021. Biji melon, Cucumis meloel dalam Irvania et al. Tahun 2021 dan herba bandotan Ageratum conizoide dalam Puspita et al. Tahun 2021. Anggraini et al. Tahun 2021 menyebutkan bahwa daun karamunting mengandung senyawa flavonoid, terpenoid, fenol, tanin, dan saponin. Ekstrak daun karamunting dapat menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida pada mencukupi hiperlipidemia dengan dosis 56 gram per 20 gram berat badan. Anggraini et al. Tahun 2021. Dalam Irvania et al. Tahun 2021 menyebutkan bahwa biji melon mengandung alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, monoterpenoid, dan linol. Ekstrak etanol biji melon dapat menurunkan kadar kolesterol pada tikus jantan Galoista dengan dosis 143 mg per 200 gram berat badan. Irvania et al. Tahun 2021. Puspita et al. Tahun 2021 menyebutkan bahwa herba bandotan mengandung flavonoid, saponin, dan tanin. Ekstrak herba bandotan dapat menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida pada mencegah hiperlipidemia dengan dosis 0,04 mg per 20 gram berat badan. Menurut Puspita et al. Tahun 2021. Senyawa tumbuhan yang dapat menurunkan kadar kolesterol adalah flavonoid, tanin, dan saponin. Puspita et al. 2021, Anggraini et al. 2021. Flavonoid dalam menurunkan kadar kolesterol bekerja dengan cara menghambat kinerja HMG koenzim A reduktase untuk mengubah 3-hidroksil 3-metilglutaril koenzim A menjadi mevalonat yang mengakibatkan menurunnya produksi kolesterol dan meningkatkan densitas reseptor LDL dalam hati. Puspita et al. 2021, Anggraini et al. 2021. Tanin menurunkan kadar kolesterol bekerja dengan cara meningkatkan metabolisme kolesterol menjadi asam empedu dan meningkatkan ekresi asam empedu melalui tinja. Puspita et al. 2021, Anggraini et al. 2021. Saponin dalam menurunkan kadar kolesterol dengan cara meningkatkan pembentukan garam empedu hingga membentuk suatu senyawa yang tidak dapat diabsorpsi kembali atau dengan membentuk suatu senyawa yang berikatan lalu dikeluarkan bersama feses. Puspita et al. 2021, Anggraini et al. 2021. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa daun mengkudu mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, polifenol, dan quinone. Hadi et al. 2019. Sejauh ini penelitian mengenai daun mengkudu dapat menurunkan kadar kolesterol belum ditemukan. Namun kandungan senyawa yang ada pada buah mengkudu juga terdapat pada daun mengkudu, sehingga diasumsikan bahwa daun mengkudu juga dapat menurunkan kadar kolesterol. Hal ini sejalan dengan Panjaitan dan Novitasari 2021 yang menyatakan bahwa dalam suatu tumbuhan, jika salah satu organ memiliki suatu potensi, maka organ lainnya juga memiliki potensi yang sama. Membuktikan bahwa daun mengkudu dapat menurunkan kadar kolesterol, maka dilakukan penelitian mengenai daya anti-hiperkolesterolemia ekstrak daun mengkudu Morinda citrifolia L. Mau tahu proses penelitiannya?
Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai prosedur riset daya antihiperkolesterolemia ekstrak daun mengkudu Morinda citrifolia L. Riset daya antihiperkolesterolemia ekstrak daun mengkudu terdiri atas 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu ekstraksi. Tahapan kedua, pengujian fitokimia kualitatif daun mengkudu. Tahap ketiga, pengujian daya antihiperkolesterolemia daun mengkudu. Pada tahap ekstraksi dilakukan pencarian, pengambilan, dan pengumpulan sampel daun mengkudu. Kemudian, sampel dibersihkan dan dipotong menjadi lebih kecil, lalu dijemur hingga kering. Setelah kering, sampel daun mengkudu dimaserasi menggunakan etanol 96% selama 3 kali 24 jam dan dilakukan penggantian etanol 96% setiap 24 jam. Filtrat yang diperoleh dievaporasi hingga membentuk ekstrak kental daun mengkudu. Kemudian, pada tahap kedua dilakukan pengujian fitokimia kualitatif ekstrak daun mengkudu. Terakhir yaitu tahap uji daya antihiperkolesterolemia ekstrak daun mengkudu. Pengujian daya antihiperkolesterolemia ekstrak daun mengkudu dengan menggunakan hewan uji berupa mencit putih jantan dengan kriteria 1. Berumur 2-2,5 bulan. 2. Berat badan 25-30 gram. Mencit yang digunakan sebanyak 25 ekor dengan 5 kelompok perlakuan. Kelompok pertama, kontrol normal, tanpa perlakuan. Kelompok kedua, kontrol negatif, diberikan CMCNA 0,5% dengan dosis 0,28 ml per 20 gram berat badan sebagai kontrol negatif dalam Panjaitan dan Nopitasari 2021. Kelompok ketiga, kontrol positif, diberikan simvastatin dengan dosis 0,026 mg per 20 gram berat badan dalam Panjaitan dan Amelia 2022. Kelompok keempat dan kelima diberikan ekstrak daun mengkudu dengan dosis masing-masing 5,6 mg per 20 gram berat badan dan 11,2 mg per 20 gram berat badan. Langkah-langkah pengujian daya antihiperkolesterolemia ekstrak daun mengkudu. Sebelum dilakukan pengujian, hewan uji diaklimatisasi selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-0, semua kelompok dilakukan pengambilan darah dan pengukuran kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total awal. Lalu pada hari ke-1 hingga hari ke-55, selama 55 hari, kelompok 2 hingga kelompok 5 diinduksi kolesterol murni dengan dosis 11,2 ml per 20 gram berat badan sebanyak 1 kali. Pada hari ke-56, semua kelompok dilakukan pengambilan darah dan pengukuran kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total. Selanjutnya, pada hari ke-57 hingga hari ke-70, setiap kelompok diberikan sediaan uji sesuai kelompok perlakuan sebanyak 1 kali sehari. Lalu, pada hari ke-71, semua kelompok dilakukan pengambilan darah dan pengukuran kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total, serta dilakukan pembedahan aorta mencit untuk pembuatan preparat histopatologi aorta. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai hasil riset daya antihiperkolesterolemia ekstrak daun mengkudu Morinda citrifolia L. Yang pertama, hasil pengujian fitokimia kualitatif ekstrak daun mengkudu. Ekstrak daun mengkudu mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, dan terpenoid. Kedua, hasil analisis data pengukuran kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total. Kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total hari ke-0 atau sebelum induksi kolesterol murni pada semua kelompok berada dalam keadaan normal. Sejalan dengan Kartikaningrum tahun 2018 yang menyatakan bahwa kadar kolesterol normal pada mencit yaitu 26,0 sampai 82,4 mg per desiliter. Adapun rincian hasil analisis data pengukuran kadar HDL, LDL,
trigliserida dan kolesterol total sebagai berikut. Kadar HDL berkisar antara 78,58 sampai 87,24 mg per desiliter. Kadar LDL berkisar antara 24,65 sampai 25,99 mg per desiliter. Kadar trigliserida berkisar antara 66,22 sampai 72,37 mg per desiliter. Dan kadar kolesterol total berkisar antara 84,35 sampai 88,98 mg per desiliter. Kemudian, pada hari ke-56 atau setelah diinduksi kolesterol murni, kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total pada kontrol normal secara berturut-turut yaitu 77,59 mg per desiliter, 26,39 mg per desiliter, 67,71 mg per desiliter, dan 86,20 mg per desiliter yang menunjukkan tidak adanya peningkatan dan penurunan sehingga kontrol normal masih berada dalam keadaan normal. Lalu, kadar HDL pada kelompok kontrol negatif, kontrol positif, P1 dan P2 mengalami penurunan kadar HDL, yaitu berkisar antara 24,58 sampai 25,86 mg per desiliter. Dan peningkatan kadar LDL yang berkisar antara 80,82 sampai 82,61 mg per desiliter. Trigliserida yang berkisar antara 133,51 sampai 136,45 mg per desiliter. Dan yang terakhir, kolesterol total yang berkisar antara 204,23 sampai 207,61 mg per desiliter yang menunjukkan bahwa telah terjadi hiperkolesterolemia. Selanjutnya, pada hari ke-71 atau setelah pemberian sedian uji, pada kelompok kontrol normal dan kontrol negatif tidak mengalami peningkatan dan penurunan kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total. Adapun kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total pada kelompok kontrol normal berturut-turut yaitu sebesar 76,28 mg per desiliter, 27,27 mg per desiliter, 68,76 mg per desiliter, dan 87,24 mg per desiliter yang menunjukkan bahwa kontrol normal masih berada dalam keadaan normal. Dan kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total pada kelompok kontrol negatif secara berturut-turut yaitu sebesar 23,94 mg per desiliter, 82,21 mg per desiliter, 138,13 mg per desiliter, dan 210,78 mg per desiliter yang menunjukkan bahwa kontrol negatif masih berada dalam keadaan hiperkolesterolemia. Lalu, kelompok kontrol positif P1 dan P2 mengalami peningkatan kadar HDL yang berkisar antara 43,42 sampai 63,49 mg per desiliter dan penurunan kadar LDL yang berkisar antara 31,83 sampai 48,58 mg per desiliter. Trigliserida yang berkisar antara 71,16 sampai 103,37 mg per desiliter dan kolesterol total yang berkisar antara 97,75 sampai 130,24 mg per desiliter yang menunjukkan bahwa adanya daya antihiperkolesterolemia. Yang ketiga, hasil analisis gambaran histopatologi aorta menciri.
Gambar 1, kontrol normal, menunjukkan kondisi aorta dalam keadaan normal dengan tunika intima, tunika media, tunika adventisia yang tersusun rapi. Pada tunika intima, terdapat sel endotel berbentuk pipih dan tersusun rapi. Pada tunika media, terdapat sel-sel otot polos, dan pada tunika adventisia terdapat serabut kolagen serta tidak ditemukan adanya sel busa. Gambar 2, kontrol negatif, menunjukkan kondisi aorta dalam keadaan hiperkolesterolemia dengan tunika intima, tunika media, tunika adventisia yang tersusun rapi. Namun, ditemukan banyak sel busa pada tunika media. Gambar 3, kontrol positif, menunjukkan kondisi aorta dengan tunika intima, tunika media, tunika adventisia yang tersusun rapi, namun ditemukannya beberapa sel busa pada tunika intima. Gambar 4, kelompok P1, menunjukkan kondisi aorta dengan tunika intima, tunika media, tunika adventisia yang tersusun rapi, namun ditemukannya beberapa sel busa pada tunika intima dan tunika media. Gambar 5, kelompok P2, menunjukkan kondisi aorta dengan tunika intima, tunika media, tunika adventisia yang tersusun rapi, namun ditemukannya beberapa sel busa pada tunika intima. Selanjutnya, dilakukan penskoran gambaran histopatologi aorta mencit berdasarkan derajat kerusakan aorta yang mengacu pada Panjaitan dan Amelia tahun 2023. Skor 0, jika terjadi perubahan patologis. Skor 1, jika terjadi vakuolisasi pada jaringan vaskuler. Dan skor 2, jika terjadi vakuolisasi dan penebalan pada jaringan vaskuler. Hingga diperoleh hasil analisis gambaran histopatologi aorta mencit pada kelompok kontrol normal, yaitu 0, yang menunjukkan tidak terjadi perubahan patologis pada aorta yang menandakan aorta dalam keadaan normal. Pada kelompok kontrol negatif, yaitu 0,80, yang menunjukkan terjadinya kerusakan aorta terbesar dengan ditemukannya banyak sel busa pada tunika media. Pada kelompok kontrol positif, P1, P2, yaitu 0,60, yang menunjukkan terjadinya derajat kerusakan aorta yang lebih rendah dari kontrol negatif, dengan ditemukan sedikit sel busa pada tunika intima dan tunika media. Berdasarkan analisis data kadar HDL, LDL, trigliserida, kolesterol total, dan gambaran histopatologi aorta mencit, dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun mengkudu memiliki daya anti-hiperkolesterolemia dengan meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL, trigliserida, dan kolesterol total, serta gambaran histopatologi yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajar, pantang menyerah, mahasiswa berprestasi, semangat memajukan negeri.